Jadi para pendukung Kang Deddy Mulyadi ini memang sudah pada geram ya dengan kelakuan dari Verrel Bramasta ya, sebagai anggota DPR RI yang berdapil di Kabupaten Purwakarta. Ya walaupun kita semua tahu kemarin sudah banyak sekali ya netizen-netizen yang mengomentari tentang kinerja dari si Verrel tersebut ya. Bahkan ada netizen yang mengatakan kalau si Verrel itu kerjanya cuma duduk manis saja di kursi DPR. Tidak ada dia terjun ke lapangan. Itu netizen kemarin ya, sampai berkomentar seperti itu. Kalau memang sebagai wakil rakyat ya betul apa kata netizen itu kan. Kita kalau ditunjuk sebagai wakil rakyat ya kita sebagai orang yang mewakili rakyat. Kita harus tahu kondisi rakyat itu seperti apa. Jangan waktu awal-awal posisinya kita mau mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPR atau sebagai anggota DPRD atau sebagai anggota DPRD provinsi, itu kayak orang yang terjun ke lapangan, kayak yang mau cari-cari suara, ngemis-ngemis suara gitu ya. Ke masyarakat itu ngebaik-baikin, pencitraannya itu sangat banyak sekali gitu ya. Tapi giliran sudah jadi lupa, nggak pernah terjun ke lapangan. Nah, jangan seperti itu. Ini bukan hanya buat Verrel Bramasta, tapi buat seluruh wakil-wakil rakyat gitu ya. Jadi kalian itu dulu pada saat mencalonkan diri bagaimana gitu kepada masyarakat. Nah setelah kalian jadi harus seperti itu kepada masyarakat itu ya. Jangan malah lupa. Gua nggak nuduh, ini masukan dari gua untuk para wakil rakyat ya. Gua berani ngasih masukan karena gua rakyat. Itu wajar dong kalau rakyat kayak gua gitu kan ngasih masukan kepada para wakil-wakil rakyat dimanapun itu berada, dari Sabang sampai Merauke. Ini bukan hanya di Jawa Barat saja ya. Gua ngasih masukan untuk para wakil-wakil rakyat dari Sabang sampai Merauke. Itu ya. Nah, jadi harus paham. Di sini saudara ada beberapa komentar dari para netizen ya atau fans dari Kang Deddy Mulyadi. Jadi fans dari Kang Deddy Mulyadi ini, beliau bukan hanya mengomentari si Verrel saja, akan tetapi yang dikomentari sama beliau-beliau ini ya fansnya si Verrel juga gitu loh. Kan Verrel Bramasta ini punya fans ya, dikomentari sama fansnya Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat bersama-sama dan kita simak setelah intro yang berikut ini. Dulu aja pas kampanye cari suara ke masyarakat gak diundang aja datang. Sekarang udah jadi anggota DPR, mau terjun ke masyarakat aja harus diundang dulu. Katanya trias politika, anggota legislatif, tupoksinya pengawasan terhadap eksekutif. Lah ini mau kerja aja minta diundang. Gimana sih, sombong amat. Iya biar kakara, kurang nggak buka medsos. Ini ada anggota DPR MPR RI, artis ganteng, terus membuat wacana mengkritik kebijakan Pak KDM, raja saya, pemimpin Sunda, mengkritisi soal kebijakan dia. Pemimpin saya membuat kebijakan untuk kebaikan warganya. Memimpin membuat kebijakan untuk kesempurnaan, kebahagiaan, kemuliaan warga negara Sunda. Pak KDM pemimpin saya, artis yang kau jadi anggota DPR MPR RI, jangan begitu, urus aja Indonesia, tapi jangan mengkritisi sebuah kebijakan yang luar biasa. Belum ada gubernur di negeri ini yang sehebat KDM, nggak ada. Kau jangan jadi buzzer, kau jangan ikut si Abu Janda, kau. Verrel Bramasta kritisi kebijakan Pak Deddy Mulyadi tentang anak-anak yang dibawa ke barak militer.
Asa ku aneh pisan, nah sih tiap-tiap anu teu setuju ka program Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi teh rata-rata orang yang dari luar Jawa Barat. Yang Oh, padahal warga Jawa Baratnya aja tuh setuju sama program-programnya. Dan kebanyakan yang mengkritisi itu adalah elit-elit yang tidak punya solusi. ya, Sebenarnya kita ini bukan tidak mau dikritik, tapi kita sudah muak dengan orang-orang atau manusia-manusia yang bisa mengkritik tanpa memberi solusi. ya. Kalau mereka ini tidak setuju, harusnya mereka ini mengkritik dan memberi juga solusi kerja nyata. Bukan cuman kritisi dan omong-omong saja. Tapi kalau kata saya Maya, buat para elit-elit dan penentang kebijakan Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi, mending kalian ngobrol deh, ngopi-ngopi sama Pak Deddy ya, nongkrong sama Bapak Aing, nongkrongnya sambil bahas solusi, biar warga itu bisa melihat kepintaran bapak-bapak elit ini dengan nyata. Jika memang tidak setuju dan mempunyai solusi yang lebih nyata, lebih bekerja, kan percuma kalau sekedar bagus aja tapi nggak kerja dan nggak nyata. Betul. Tos sakit tua hela di pusat mah. Untuk anggota DPR yang terhormat Mas Ferel Bramasta, Hmm. jadi saya minta Anda itu jangan terlalu banyak mengkritik lah. Hmm. Yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini adalah aksi nyata, bukan cuma teori. Betul. Maka Anda sudah ditantang sama Bupati Purwakarta, ada 30 lagi anak yang mendaftar. Bagaimana kalau dibagi 15-15 dengan metodenya masing-masing? Ya. Jika memang ada mampu dengan cuma bisanya mengkritik, Ya, Anda itu seumuran sama saya. 30 Bener. tahun. Cuma beda nasib aja. Juga karena Anda pertama terkenal, yang kedua Anda ganteng, jadi kebanyakan yang milih Anda itu pasti perempuan. ya. Ya, kalau Anda tidak ada basic awal dari artis dunia perfilman, saya nggak yakin Anda menang jadi anggota DPR. Iya, benar-benar. Menurut saya berhentilah mengkritik. Benar. Mayoritas masyarakat Jawa Barat kok suka dengan kebijakan KDM. Lagian itu pula orang tuanya yang menitipkan, Ya. bukan dipaksa atau diambil secara cuma-cuma anak-anak nakal dikumpulkan. Peral, kalau misalnya kamu itu mau mengkritik, ya harus pegang bukti yang ada di lapangan. Kamu mesti mengerti langsung di lapangan. Jangan cuman mendengar berita atau mendengar dari pihak-pihak tertentu. Iya. Ya, kadang-kadang itu sepihak itu yang didengar itu bisa ada kesalahan. Betul. Ya, itu sumber informasi yang kamu dapat tuh terbatas dan kamu bisa memberi asumsi yang salah. Ya, Kalau sip lah. kamu itu mau mengkritik tanpa mencari sumber yang jelas, ya langsung ke lapangan ya. Jangan jadi pejabat deh kalau kayak begitu ya. Nanti kalau jadi pejabat nanti salah kritik terus. Nanti kritiknya masalahnya itu malah memperburuk ya, atau memfitnah seseorang atau mungkin memperparah kondisi ya. Iya. Jadi sengkuni nanti, bukan jadi pejabat jadi sengkuni nanti ya. Si Feral sampai dituduh sengkuni ini. Cari langsung ke lapangan, cari buktinya, jangan cuma denger sana denger sini ya, dari telinga sendiri jangan ya. Lihat pakai mata juga ya. Kalau bisa nih badan langsung turun ke kali, ke got gitu loh, lihat cari buktinya gitu loh ya. Oke guys ya, ini ngerti ya, ini Feral ini juga mesti belajar nih ya. Mau jadi pejabat ke depannya ya, mau mengkritik silakan. Cari bukti di lapangan ya, dimengerti dulu kondisinya baru mengkritik, jangan asal kritik. Ya. Oke. Turun lapangan dong, Mas Farel, ke lokasi ya. Bisa melihat kondisi, bisa bertanya. Kalau mau mengkritisi ya di situ. Iya. Perkenalkan saya Agusman, pekerja sosial dan aktivis perlindungan anak. Kemarin muncul lagi ya, rame lagi. Ada anak muda, anggota DPR RI dari salah satu partai. Dan dia membuat pernyataan yang dimuat di akun partainya. Benar. Bicara tentang mengomentari ya, tentang kebijakan KDM yang membawa anak-anak ke barak militer. Ya. Cukup banyak ya, karena anak muda ini artis, kemampuan public speakingnya luar biasa, bahasa Inggrisnya apalagi, tapi
pemahaman tentang perundang-undangan ya mohon dimatangkan lagi ya. Hmm. Mas Farel ngomongin tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Hmm. Perlu Mas Farel tahu pengelompokan pendidikan kita itu ada pendidikan formal, non formal, informal di semua jenjang ya. Nah, pendidikan yang Kang Deddy Mulyadi lakukan itu kan bukan memindahkan sekolah anak dari sekolah asal dia Iya. ke barak militer, Betul. bukan. Dia Betul. tetap statusnya di sekolah asal. Mereka diberikan pendidikan karakter, disiplin dan lain-lain itu di barak militer katanya ya. Itu kan hanya 14 hari. Bukan mencabut kemudian pindah menetap di situ, bukan. Mereka tetap berstatus sebagai siswa atau peserta didik di sekolah asalnya masing-masing. Ketika mereka belajar pun gurunya pada datang. Itu yang pertama. Yang kedua, membahas tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Mas Farel ngomong banyak hal lah, termasuk dampak-dampak psikologis, kemudian memastikan apakah ini menjamin anak akan berubah. Tidak ada yang bisa menjamin. Kita yang sekolah saja di SD, SMP, SMA, apa menjamin semua anak ketika keluar nanti perilakunya baik semua? Bukan menjamin, tapi KDM sudah berupaya menginisiasi malah pertama kali gitu kan. Kita jangan belum apa-apa sudah a priori. Ya kita beri kesempatan dong. Kalau memang dalam perjalanannya dirasa ada yang kurang tepat, kan bisa ada ruang untuk diskusi, mengkritisi, memperbaiki bahkan. Saya sebagai praktisi perlindungan anak sampai hari ini belum melihat sesuatu yang kita yakini akan terjadi pelanggaran HAM, akan terjadi pelanggaran hak anak. Toh lembaga negara juga mengakui ya ini lanjutkan saja selama memang dalam koridor. Nah kemudian di Undang-Undang Perlindungan Anak, Mas Farel, tolong pelajari yang detail, jangan mendadak menguasai ya, bertanya kepada teman-teman yang sudah lebih dulu paham. Kalau perlu orang-orang yang berproses dalam merumuskan undang-undang itu dulu, gitu. Nah kalau kita ngomongin anak yang lagi dalam barak, kita nggak pernah ke sana, nggak pernah tanya sini situ, kita hanya berasumsi, kita mengatakan ini pelanggaran, wah ini membuat anak trauma, membuat segala macam. Kita masih bisa berdebat lah. Kalau saya sampai detik ini, saya nggak pro atau kontra. Saya pronya ke kepentingan terbaik bagi anak-anak. Sampai detik ini, niat baik Kang Mulyadi perlu kita dukung. Iya, betul. Bagaimana dengan teman-teman aktivis perlindungan anak yang lain? Bersuara dong. Kalau kontra ada argumentasinya, kalau pro ada argumentasinya. Nah, kalau saya pronya ke kepentingan terbaik untuk anak-anak yang kebetulan apa yang dilakukan oleh KDM, saya melihat ini masih banyak sisi positifnya. Kalau ada yang kurang, namanya baru pertama, yuk kita awasi, kita kasih masukan, kita kritisi dengan konstruktif agar lebih baik lagi. Jangan lagi ada pikiran seolah-olah memindahkan anak sekolahnya di barak militer yang akan jadi gurunya tentara, bukan. Betul. Statusnya sebagai peserta didik di sekolah asal kan nggak gampang juga pindah. Betul, nggak ada kewenangan, tapi bukan berarti salah apa yang dilakukan militer. Kok pendidikannya yuk saya juga pengen main ke situ kok. Nah itu tadi ya, nanti masih ada, nanti saya up lagi ya, saya keluarkan lagi. Banyak sekali yang mengomentari Farel ini ya. Ya tadi kan salah satunya betul ya. Jadi si Mas Farel ini dia bilangnya kan tidak menjamin ya anak yang masuk ke barak militer itu bisa merubah karakternya. Jadi seperti ini Mas Farel. Mas Farel ini sebelumnya saya bilang sebenarnya gagal paham. Emang apa yang dikatakan oleh Mas Farel itu bagus, akan tetapi itu hanya sekedar teori,
Harusnya bukan cuma sekedar teori. Sekarang itu nggak butuh lagi namanya teori, tapi harus butuh aksi dan juga bukti yang nyata. Itu kan katanya Om Zen pernah menantang ya. Masih ada 30 lagi siswa yang akan dikirim ke barak militer. Katanya ya 15 orang dididik di barak militer. Nah nanti yang 15 lagi silakan dididik sama Mas Ferel. Sanggup tidak gitu. Itu merupakan sebuah tantangan loh. Iya kan? Nah terus ya, yang selama ini kita amati, yang selama ini kita lihat ya, dari program-program dan kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat atau Bapak Aing ya, tidak ada tuh yang merugikan rakyatnya, tidak ada yang merugikan warganya. Bukan hanya sekedar mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Kebijakan-kebijakan yang lain seperti contoh ya, yang waktu ada penggusuran orang yang tinggal di bantaran sungai itu ya, mereka tetap dikasih uang sama Kang Deddy Mulyadi. Mereka tetap dimodalin. Konten-konten Kang Deddy Mulyadi itu banyak loh. Makanya kalau seandainya ada yang bilang katanya Kang Deddy Mulyadi ini katanya sangat tidak manusiawi, ya itu bohong. Terus ada yang bilang katanya Kang Deddy Mulyadi itu tidak memanusiakan manusia, itu bohong. Saya itu mengikuti programnya Kang Deddy Mulyadi dari beliau sebelum nyalon jadi Gubernur Jawa Barat. Pas beliau sudah jadi Gubernur Jawa Barat, saya lebih mengikuti program kebijakan beliau. Dari dulu sampai sekarang yang saya amati ya, kinerja Gubernur Jawa Barat yang benar-benar bekerja untuk masyarakatnya, untuk warganya, itu hanya Kang Deddy Mulyadi. Mohon maaf, bukan berarti gubernur-gubernur yang dulu tidak pernah bekerja, bukan. Sama, mereka juga bekerja, tapi yang benar-benar merakyat yaitu Kang Deddy Mulyadi. Saya juga kadang tuh bingung dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan loh. Kok bisa ya sosok Kang Deddy Mulyadi ini sampai berpikir seperti ini loh. Beliau tidak mau melihat rakyatnya kelaparan. Beliau juga tidak mau melihat rakyatnya itu miskin. Beliau tidak mau melihat rakyatnya sakit. Tidak mau melihat ya pendidikan yang ada di Jawa Barat itu membebani warganya. Dan beliau pun ingin membuat fasilitas kesehatan untuk warganya. Orang yang tidak mampu selalu beliau bantu. Ya. Tapi yang gua heran, kenapa kok sampai sekarang masih ada aja orang yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan beliau gitu loh. Padahal bagi gua ya, gua sebagai orang yang mengamati itu ya, dari awal perjalanan Kang Deddy Mulyadi jadi Gubernur Jawa Barat sampai sekarang tidak pernah merugikan kepada warga masyarakatnya. Coba tunjukkan ke gua siapa warga Jawa Barat yang merasa terugikan oleh kebijakan atau program-program dari Kang Deddy Mulyadi. Coba tunjukkan ke gua. Kebanyakan orang yang tidak suka itu karena apa? Karena berbeda pilihan. Yang kedua, mereka itu kebanyakan orang-orang pendatang. Itu tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Tapi orang yang asli Sunda, orang yang mencintai budaya Sunda, orang yang tahu adab dan akhlaknya orang Sunda, pasti akan mendukung apa program dan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Karena gua juga yang memiliki darah Sunda tuh, yang memiliki getih Sunda tuh, ya. Gua orang yang memiliki getih Sunda tuh ya di baju gua, mendukung. Dengan program dan kebijakan dari Bapak Aing itu gua sangat mendukung. Emang seperti itulah sebenarnya pemimpin yang benar-benar pemimpin itu. Walaupun kemarin sudah ada yang bilang katanya seperti ini. Kang Deddy Mulyadi katanya mendingan jadi RI 1. Banyak itu dari provinsi lain yang meminta kepada Bapak Aing untuk menjadi Presiden Republik Indonesia nanti. Tapi orang Sunda, warga Jawa Barat ya, kalau Kang Deddy Mulyadi belum 2 periode,
belum mengizinkan untuk jadi RI 1. Ya minimalnya di Jawa Barat 2 periode lah, Kang Deddy Mulyadi gitu. Bener-bener Jawa Barat dijadikan pajajaran anyar gitu maksudnya itu. Kalau Jawa Barat sudah menjadi pajajaran dan sistem kepemimpinannya seperti Prabu Siliwangi, nah itu baru sukses Jawa Barat. Dan dari dulu sampai sekarang yang mendekati kesuksesan dalam memimpin Jawa Barat baru Kang Deddy Mulyadi, belum ada lagi. Ya. Nah, kita tonton lagi ya. Ini dia yang mau mengkritik kepada Mas Verrel Bramasta. Kita tonton bersama-sama. Si Ferran, Ah, Perfu, atau iya. kapal biru gitu ya. Kalian tuh kenapa bawa-bawa Aisar? Ya, kalau misalkan Mas Dewan kalian diprotes, dikritik, terima dong. Ya, nggak semua yang protes, yang mengkritik Mas Dewan itu orang Jawa Barat itu nggak semuanya Iya, fans benar. Aisar, nggak semuanya tahu tentang Aisar. Ya, jadi ada yang kritik nih orang Jawa Barat, orang Purwakarta, ya ngeritik si itu Mas Dewan, ya kan, itu kan urusan mereka, urusan dia, urusan kinerja dia, ya kan, wajar dong dikritik sama rakyat, ya kan, sebab dia kan bekerja untuk rakyat. Ya, malah diserang begini katanya, ini jangan-jangan bapak ini fansnya Aisar. Nggak semua ngefans sama Aisar, bodoh. Apa Aisar yang disalahin. Terima dong dikritik, dikomentarin sama rakyat itu, terima. Dia kan wakil rakyat, ya kan, harus Benar. terima. Jangan mau lihat bagusnya aja, lihat juga kinerjanya gimana. Terus dibilangnya katanya yang ngeritik itu fansnya Aisar. Ya, itu tuh katanya fansnya Aisar barbar. Monyet. Nggak ada fan Aisar begitu. Lagi pula kagak semua itu orang Purwakarta, orang Jawa Barat, ngefans sama Aisar, ya kan. Terima dong. Kalau diprotes itu, dikritik tuh terima. Biar membangun, biar kinerjanya bagus. Apa-apa Aisar. Kebanyakan main di playground sih. Hari ini Pak Presiden sudah, kemarin saya diancam-ancam oleh banyak orang karena saya membuat satgas anti premanisme. Hari ini Pak Presiden sudah menyatakan lakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap berbagai kelompok ormas dan preman. Ini alhamdulillah banyak orang yang sangat ragu pada saya waktu itu. Saya selalu menyatakan, yakinlah apa yang dilakukan adalah sebuah kebaikan dan demi masa depan. Kalau semua orang hari ini cari aman, kalau semua orang hari ini takut kehilangan jabatan, atau semua orang takut dibully, bagaimana kalau besok anak-anak kita tak punya harapan? Bukankah dulu pahlawan kita rela mati demi kelangsungan bangsa? Masa kita tak rela dibully, tak rela dibenci, tak rela diintimidasi untuk menyelamatkan sebuah generasi? Nah, saya sampaikan kenakalan anak di Jawa Barat, Pak Menteri, sudah sampai pada tingkat akut. Mereka rata-rata tidur jam 4 karena tiap malam mereka main Mobile Legends. Mereka menggunakan kendaraan bermotor, mereka makan Excimer, minum ciu, dan mereka ketika membunuh diperiksa polisi mengatakan, saya bangga sudah menjadi seorang pembunuh. Sudah sangat akut dan berat, dan ini perlu spirit yang gagah bagi kita untuk melawan itu semua dan menghadapi. Saya akan keliling, nanti saya akan ketemu beberapa menteri, mau dibiarkan, mau ada tindakan. Karena saya hanya bisa melatih mereka, tapi saya nggak bisa menghentikan HP yang ada di tangan mereka. Dan hari ini sudah ada, saya menjadi aneh hari ini, anak-anak, ibu-ibu banyak menggunakan omongan saya dipakai untuk nakutin nanti kalau kamu tidak mandi, nanti oleh Pak Deddy, oleh Pak Gubernur dibawa ke barak militer. Nanti kamu kalau tidak sekolah dibawa ke barak militer. Terus ternyata itu katanya sangat efektif, sehingga saya harus selalu bikin vlog, hei anak-anak segala macam. Nanti mungkin nanti pada suaminya, nanti kalau kamu terus cari istri baru dibawa ke barak militer. Nah, itu tadi ya.
Jadi seperti ini ya, untuk fans-fansnya Verrel Bramasta ya, atau pendukung-pendukungnya Verrel, betul tadi kata Mbak tadi, tidak semua orang tahu tentang Aisar, bahkan saya pun tidak tahu ya tentang Aisar. Aisar itu siapa saya nggak ngerti. Kenapa saya kemarin mengkritik Verrel Bramasta? Karena beliau itu mengkritik Bapak Aing, mengkritik kebijakan dan program dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Wajar dong, gua sebagai pendukung beliau kalau gua mengkritik balik Verrel Bramasta ya. Karena apa? Kinerja Bapak Aing sudah jelas sampai saat ini. Lihat saja kinerjanya. Terjun langsung ke lapangan, melihat kondisi masyarakat. Masyarakat susah dibantuan, masyarakat miskin. Kumaha carana amih teu miskin dibantuan, bantuan anak aya, duitna loba, rek kumaha coba. Wajar teu lamun urang ngadukung ka Kang Deddy Mulyadi. So, Verrel Bramasta ngeritik ka Kang Deddy Mulyadi, ku aing dikritik balik si Verrel Bramasta nagen. So, kurang kumaha. Gara-gara apa? Gara-gara mengirim siswa ke barak militer, gitu kan? Sedangkan ditantang ku Om Zen, kemarin ku Bupati Purwakarta aya 30 anak deui posisina anu teu acan didaftarkeun, anu bade didaftarkeun ka barak militer. Sok satengah ewang 15 bade dididik ku barak militer, anu 15 dididik ku si Verrel na ngelak. Teu nembalan deui. Berarti sieun ka tempo lamun gawena eueuh. Tah kitu. Cing atuh ari ngaran-ngaran wakil rakyat teh nu ngawakil rakyat teh gawe teh nu nyata gitu tah. Ulangan seukur bisa ngomong we teori we jeung teori, ari gawena eueuh terjun ka lapangan henteu, duit base, beuteung seubeuh, terjun henteu. Kan lucu. Ari ngaran-ngaran wakil rakyat mah terjun atuh ka lapangan atuh ujang. Jadi ame apal kumaha kondisi rakyat. Rakyat posisina keur gering henteu. Rakyat posisina ayeuna keur naon ieu. Minimal lah bener cek Kang Deddy Mulyadi, cek Gubernur Jawa Barat, cek Bapak Aing. Sameme urang ka kantor minimal lah urang nguir heula di lingkungan masyarakatna. Tempo masyarakat urang teh keur naon, aya teh jelema anu hese dahar. Berean tah jelema anu keur kasusahan dahar. Lamun aya jalma keur sakit, bawa tah buru-buru ka rumah sakit atau ka puskesmas. Eta bener program Bapak Aing, program Kang Deddy Mulyadi teh bener eta nu kitu, kebijakanana nyata eta teh kinerjana teh. Semoga bermanfaat nya, hatur nuhun kasadayana.